ya it's okay kalau sampai lu butuh waktu cukup lama untuk misalnya menemukan pasangan hidup. It's okay kalau lu butuh waktu cukup lama untuk menemukan passion lu. It's okay gitu, selama lu terus berusaha, it's okay. Apa yang ingin lo sampaikan ke diri lo sendiri di usia 20-an? Ayo, jangan berhenti berolahraga meskipun masa-masa kuliah, awal-awal kerja itu sangat menyenangkan. Gitu. Jangan terlalu ambisius kali ya. Kurangin ngebucin untuk bisa nabung. Lebih dengerin logika dan jangan terlalu impulsif. Karena di usia 20 seru banget ngejar karir, tapi mungkin jangan sampai kehilangan momen untuk take your time dan menikmati momen-momen tertentu bersama teman dan juga keluarga. Gue hanya ingin mengatakan satu kalimat pendek, it's okay. Kenapa lo ingin bilang begitu? Memang apa yang lo rasakan? Karena ya gue belajar melalui proses selama beberapa tahun ini, lebih ke kayak ya it's okay kalau sampai lu butuh waktu cukup lama untuk misalnya menemukan pasangan hidup. It's okay kalau lu butuh waktu cukup lama untuk menemukan passion lu. It's okay gitu, selama lu terus berusaha, it's okay. Ya karena dulu gue termasuk manusia yang paling bucin sedunia kayaknya ya. Udah tahu hubungan yang sangat ngejalanin hubungan tuh toksik banget, tapi selalu nggak pernah mau lepas dengan alasan tuh, oh kan udah berjuang sejauh ini, udah bertahan selama ini. Pokoknya habis mulai kuliah sampai awal kerja, sampai punya anak itu sama sekali nggak olahraga. Tidur malam, party. Bayangkan gimana metabolisme tubuh saya saat itu. Memang waktu itu ya bisa dibilang sesuai dengan harapan, karena ketika lulus udah punya target-target tertentu. Rasanya memang seperti ada peningkatan karir yang memang pada akhirnya sesuai dengan yang ditargetkan gitu. Tapi ada momen-momen tertentu yang akhirnya dilewatkan karena terlalu ambisius mengejar karir. Karena gue tuh dulu nabung untuk jangka yang sangat pendek banget gitu. Pada akhirnya di usia 30 gue kepikiran untuk punya rumah. Kalau misalnya memang dulu gue memulainya itu dari awal, dari usia yang lebih muda, udah pasti harga rumahnya dan DP rumahnya tuh nggak semahal sekarang. Nah, lu kapan akhirnya mulai perubahan itu? Mungkin baru kepikirannya di atas usia 30 kali ya. Pada saat udah punya anak kedua itu ngerasa banget tuh tubuh tuh gampang capek. Terus akhirnya ngecek ternyata gue harus mengalami transfusi darah waktu saat itu gitu, pada saat umur 34-35 tahun lah. Titik baliknya kayaknya waktu akhirnya memutuskan untuk punya anak. Jadi di akhir usia 20-an gue memutuskan untuk berhenti dari semua pekerjaan gue. Lalu gue ngambil working holiday ke Australia. Umur 33 akhir. Karena akhirnya gue sampai pada tahap muak dan enek sama sebuah hubungan yang berlandaskan asmara ya waktu itu. Dan saat itu gue menyadari bahwa itu semua salah gue, bukan salah orang. I let myself to get hurt, itu aja. And I let him to hurt me. Perubahan apa aja yang lu lakukan untuk mencapai itu? Gue lebih menghargai diri sendiri. I put myself in very high position karena waktu itu akhirnya gue sadar selama gue masih menaruh harga diri gue juga rendah, gue cuman akan dapat laki-laki yang toksik itu aja gitu. Karena harus transfusi darah, ya udah harus olahraga mau nggak mau gitu. Pelan-pelan seminggu sekali, akhirnya seminggu 2 kali, sampai sekarang seminggu bisa 5 kali. Mulai nggak memikirkan apa sih yang orang pikirkan tentang kita gitu. Karena memang hal itu yang kadang-kadang membuat kita nggak puas dengan apa yang kita miliki sekarang. Akhirnya kalau ada sisa dari uang senang-senang lainnya, itu pada akhirnya gue sisihkan untuk tabungan DP itu. Nah justru di sana ketika gue bertualang dan maksudnya gue benar-benar ngelepas semua pekerjaan gue, semua apa yang gue tahu, gue mulai benar-benar fresh di situ.
dan gue bener-bener istilahnya kerja apa aja yang bisa gue kerjain di sana. Gue tuh bener-bener belajar untuk lebih baik lah sama diri sendiri. Hasilnya apa sih yang lo dapatkan setelah melakukan perubahan itu? Jadinya lebih agak damai dengan diri sendiri ya. Jadi nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu mikirin hal-hal yang di luar batas gitu, dalam arti nggak yang terus-terusan mau mengejar sesuatu gitu, tapi lebih kayak oke, kita tetap jalanin, tetap punya target, tapi semuanya dilakukan dengan step by step. Bisa nolak lah gitu, bisa lebih ngerti terhadap diri sendiri bahwa ya udah umur segini tuh harus mulai dijaga makan, olahraga harus rutin gitu. Kayak 3 tahun lalu gue bisa beli rumah dan bisa ya sampai sekarang sih tetap masih dan bayar cicilan itu ya dengan gaji gue sendiri ya. Gue tuh lebih sabar di dalam proses, dan gue ya lebih baik lah sama diri gue sendiri gitu. Maksudnya ya gue sekarang sudah kenal memang diri gue ya seperti ini, memang gue punya banyak minat, memang gue pengen punya banyak keahlian, jadi so what gitu. Hasilnya ya memang orang-orang yang lebih punya simpati, orang-orang yang lebih punya empati yang datang mendekat ke gue gitu. Dan akhirnya ya gue dapat orang yang tepat, yang sangat menghargai gue juga gitu. Yang akhirnya menjadi suami. Yes. Lo punya pesan nggak buat orang-orang yang berusia 20 tahunan lainnya di luar sana yang lagi nonton video ini? Buat kalian yang mendengarkan yang masih umur 20-an, mulai deh rutin olahraga dari sekarang, karena dampaknya berasanya itu pada saat lu udah 30-an gitu, apalagi kalau udah punya anak. Jadi jangan hanya fokus ke karir gitu, karena pada akhirnya nanti waktu nggak bisa kembali. Jadi di usia nanti 30, 40 sudah punya karir, tapi kehilangan yang lain, momen yang lain, pasti rasanya juga akan ada sesuatu yang missing juga gitu. Jadi harus tetap balance aja sih. Coba sejak dini, sejak masih muda nih ya gitu, kayak mikirin juga dan eksplorasi juga apa sih goal lu ke depannya gitu, apa tabungan jangka panjang lu dan apa yang lu mau achieve di ke depannya. Jangan terlalu apa-apa itu dibawa perasaan. Apalagi kalau misalnya mau masuk ke jenjang pernikahan gitu ya, tolong pakai otak, pikirin baik-baik, pakai logika, bener-bener yakinin kalau lu secara hati, secara pikiran, logika juga, secara materi, secara kesehatan juga lu siap. Karena semua itu berhubungan. Percaya sama gue. Karena gue udah married. It's really okay kalau misalnya kamu belum menemukan label dirimu, karena ya gimana ya, proses semua orang, aku belajar bahwa proses semua orang itu berbeda. Walaupun lu tidak tahu apa yang lu ingin lakukan, setidaknya lu sudah tahu apa yang lu tidak ingin lakukan. Pada akhirnya lu akan sampai di sana. Yang penting ya udah terus berusaha aja.